labetalol, nikardipin, sama hidralazin yang memang itu rute pemberiannya adalah IV. Nah, nanti kalau misalnya sudah stabil ya, setelah diberikan ini bisa di-switch nih atau diubah menjadi bentuk oralnya, bisa diberikan metildopa, bisa diberikan nifedipin sama nikardapin. Oke. Nah, ini kan tadi kan terlalu tinggi yang saya bilang tadi ya, kalau terlalu tinggi nanti bisa kemungkinan men-trigger terjadinya preeklamsia. Nah, makanya pada ibu-ibu hamil ya yang memang dia ada tekanan darahnya itu tinggi, itu biasanya nanti ditambahkan magnesium sulfat atau MgSO4 ya, di mana MgSO4 ini fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya preeklamsia. Itu mekanismenya gimana, Bu? Ya, mekanismenya nanti teman-teman bisa cari ya. MgSO4 ini dia ketika masuk ke tubuh dia akan berpisah ya, Mg sendiri SO4, kemudian nanti Mg-nya dia akan membentuk kelat. Dan nanti teman-teman cari sendiri ya kelatnya dengan apa dan lain sebagainya. Itu banyak di sana di internet. Kemudian kontraindikasinya adalah jangan diberikan natrium nitroprusside ya. Kenapa, Bu? Natrium nitroprusside itu bisa menyebabkan bayi keracunan sianida. Ya, loh kok bisa? Ya, nanti dicari lagi ya. Yang jelas Ibu hanya menyatakan bahwa natrium nitroprusside ya, ketika dia nanti masuk ya, nah itu ada kemungkinan bayi itu mengalami kematian karena dia keracunan itu tadi. Oke, dan keracunannya tidak tanggung-tanggung nih, antasida lagi, sianida seperti itu. Oke, kemudian yang keempat adalah pada postpartum ya. Pada postpartum ini saya merahkan karena ini spesial menurut saya. Ya, setelah dia itu keluar ya, bayinya keluar, maksudnya sudah melahirkan ibunya, kemudian dia itu ternyata tekanan darahnya masih tinggi, maka tetap wajib diberikan obat, tetapi ya ingat hindari penggunaan metildopa. Padahal tadi metildopa kan aman ya, tetapi pada pasien postpartum tolong dihindari dulu pemberian metildopa. Kenapa? Karena banyak sekali laporan yang menyatakan bahwasanya ibu-ibu setelah melahirkan kemudian dia dapat metildopa, yang terjadi adalah terjadinya depresi postpartum. Jadi untuk menghindari ini kita biasanya menggunakan metildopa itu. Oke, kemudian ibu menyusui ya, untuk ibu menyusui cari obat yang aman yang dia itu tidak masuk ke ASI-nya. Nah, itu kita biasanya menggunakan semua ini ya, semua yang bukan labetalol ya, tapi ada beberapa yang memang dia labetalol masih bisa ya, tetapi yang lebih aman adalah amlodipin. Ya, amlodipin, dan tolong hindari atenolol. Ini yang jelas-jelas banyak sekali ya, atenolol, propanolol, sama nifedipin ini masuk ke ASI-nya sangat besar. Ya, sehingga untuk untuk ibu menyusui yang harus diberikan adalah amlodipin. Untuk postpartum itu yang harus dihindari adalah metildopa. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah hipertensi emergensi, yaitu ketika tekanan darahnya itu di atas 180 ya, tinggi sekali. Ya, itu bisa kita sebut hipertensi emergensi, di mana kalau jadinya HMOD. Ya, bisa tadi di retina, bisa di otak, bisa di jantung, bisa di ginjal. Ya, kemudian gejala dapat bervariasi ya tergantung pada organ mana yang terlibat. Bisa sakit kepala, bisa gangguan penglihatan kalau misalnya itu yang diserang adalah retina, kemudian nyeri dada, sesak nafas itu kalau diserang oleh jantung ya, kemudian gejala neurologi dan pusing kalau misalnya diserangnya bisa jantung, bisa otak seperti itu. Kemudian terapi umumnya biasanya ya, kalau misalnya emergensi berarti kita harus cepat-cepat nih menurunkan. Kalau enggak segera diturunkan itu kerusakannya akan semakin parah ya. Kerusakan organ itu akan semakin parah, makanya kita biasanya menggunakannya labetalol sama nikardipin, IV. Ya, oke. Baik, selanjutnya terapi non farmakologi bisa menggunakan diet DASH, ya, diet DASH, kemudian latihan fisik, kemudian sama penurunan berat badan. Oke, untuk diet DASH ini termasuk juga nanti mengurangi natrium ya dari garam-garaman. Kemudian untuk latihan fisik itu 3-5 hari seminggu, di mana setiap kali latihan itu bisa 30-45 menit per hari, ya. Itu juga bisa menurunkan. Nah, yang paling bagus itu adalah ketika obesitas menurunkan berat badannya. Karena ternyata ada laporan di mana ketika pasien itu turun 10 kilo saja,
ya, tekanan darahnya itu bisa turun 5 sampai 20 mmHg. Berarti kan berpengaruh sekali ya di situ. Kalau yang DAS sama yang fisik ini hanya penurunannya sekitar 2 sampai 9 lah, seperti itu. Oke. Nah, ini terkait dengan tata laksana terapi ya, tata laksana terapi pasien-pasien hipertensi ya. Tadi kita sudah membahas definisinya bagaimana, kemudian menentukan diagnosanya, klasifikasi, faktor risiko, dan sampai yang terakhir itu adalah terkait dengan tata laksana terapi. Mungkin sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Ibu akan presensi ya. Sebentar. Oke, Ibu akan presensi. Ramadan Adil pertama hadir. Kemudian Said. Hadir, Bu. Oke. Dewi Suci. Hadir, Bu. Oke. Ika Nur Agustria. Hadir, Ibu. Oke. Clara Fiorella. Clara. Hadir, Ibu. Arin. Hadir, Bu. Diva. Hadir, Bu. Diva Damara. Tadi Diva Aulia, sekarang Diva Damara. Hadir, Bu. Oke. Aditya Mufi. Hadir, Ibu. Oke. Febrina Bella. Hadir, Ibu. Mana Febrina Bella? Oke, Febrina Bella. Vita Julia. Hadir, Ibu. Pipin Agustin. Hadir, Ibu. Verada. Hadir, Bu. Putri Nur Aziza. Hadir, Bu. Oke. Dinda. Hadir, Bu. Dinda Takiyah, mana Dinda Takiyah? Oke. Hadir. Zevanya. Hadir, Bu. Anindita. Hadir, Bu. Selvia Rahma. Hadir, Bu. Vinka. Hadir, Bu. Rahel. Hadir, Bu. Suci Ananda. Hadir, Bu. Sarah Nurma Anissa. Hadir, Ibu. Cantika Bunga. Hadir, Bu. Cantika Bunga mana? Oke. Madeninta. Hadir, Bu. Ardia Citra. Ardia hadir, Ibu. Oke. Adila. Hadir, Ibu. Muhammad Al-Fatih. Fatih. Oke. Akmal. Hadir, Ibu. Oke. Inas. Hadir, Bu. Diva Rosma. Hadir, Ibu. Oke, Diva Rosma. Lisa Agustina. Hadir, Bu. Alika. Hadir, Bu. Igede Raditya. Hadir, Ibu. Oke. Nadia Isla. Hadir, Bu. Saveria. Hadir, Ibu. Oke. Ida Arofah. Hadir, Ibu. Felicia. Hadir, Bu. Mahardika Mustika. Hadir, Bu. Oke. Tessa Onika. Tessa. Tessa. Oke, saya hitung 5 ya. 5. Mana Tessa? Hadir. Oke. Rizka Shofi. Rizka Shofi coba raise hand sama kalau misalnya hadir tolong ini ya biar kelihatan. Oke. Rizka Shofi. Nanda Febiola.
Bisa resen? Nanda.